Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada informasi atau dongeng yang selama ini tentu kita seluruh umat manusia pasti pernah mendengarnya, bahwa suatu saat di akhir zaman maka Al-Quran atau kitab suci akan dinaikkan ke langit, dihapus dari bumi. Al-Quran tinggal kertasnya saja. Al-Quran sudah tak ada hurufnya lagi, yakni seperti lembaran kosong. Al-Quran sudah tak diikutinya lagi. Begitulah kita pernah mendengar. Akan tetapi makna Al-Quran diangkat ke langit di saat akhir zaman itu, kapan itu datangnya? Jadi akhir zaman setiap manusia itu berbeda-beda. Akhir zaman setiap manusia itu tidak sama seperti yang kita bayangkan selama ini. Akhir zaman manusia tidak bersama-sama seperti yang kita pahami selama ini. Makna dari akhir zaman itu adalah ketika tiap-tiap diri manusia di dalam hatinya tidak bertuhankan kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakannya. Itulah akhir zaman. Ketika manusia zalimin kepada Tuhannya, ketika manusia mempertuhankan dirinya sendiri di hatinya, itulah yang dimaksud zaman akhir. Ketika manusianya sudah tidak mentauhidkan Allah lagi di dalam hatinya, akan tetapi di dalam hatinya hanyalah mentauhidkan diri manusianya saja yang ada, mentauhidkan diri manusianya saja yang wujud, mentauhidkan diri manusianya saja yang hidup, mentauhidkan diri manusianya saja yang berkuasa atas dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud zaman jahiliyah, zaman akhir.
maka hikmah Al-Quran dihapus dari hati manusia. Kebesaran Al-Quran dihapus dari hati manusia. Kenapa? Karena manusia memahabesarkan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Itulah yang dimaksud zaman akhirnya manusia. Sebelum manusia baiat, sebelum manusia kedatangan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak hati manusia yang bejat-bejat ini. Siapa dia? Ya saya sendiri juga bejat. Sejak detik-detik akil balik tiba hingga seusia setua ini, aku selalu mensekutukan Allah di dalam hatiku dengan diriku sendiri. Sejak detik-detik akil balik tiba hingga setua ini, Allah tidak laku di dalam hatiku. Yang ada hanyalah diriku sendiri. Sedangkan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan aku, sedangkan Allah sebagai Tuhan yang membuatku, sedangkan Allah yang mewujudkanku, aku gaibkan di dalam hatiku, aku tiadakan di dalam hatiku. Inilah tanda bukti bahwa Al-Quran itu hanya tinggal bacaannya saja. Akan tetapi mutasabihat, praktek di hati setiap manusia, ya termasuk saya, manusia lebih cenderung menafsirkan Al-Quran itu atas nama diri manusianya, atas nama hawa nafsunya. Itulah yang dimaksud Al-Quran diangkat ke langit. Kenapa kok diangkat ke langit? Karena ya percuma manusia masih mentuhankan dirinya sendiri di hatinya. Meskipun membaca Al-Quran, manusia mentafsirkan Al-Quran demi kepentingan hawa nafsunya. Allahnya ra kanggo, Allahnya ra disembah, Allahnya ra diabdi. Kenapa? Karena manusia lebih cinta, lebih sayang, lebih dominan menyembah dirinya sendiri, mengadakan dirinya sendiri, mewujudkan dirinya sendiri, menghidupkan dirinya sendiri di hatinya. Jadi ya percuma Al-Quran diturunkan. Jadi ya percuma manusia mengaku-ngaku bertuhan berdasarkan Al-Quran, wong kenyataannya di dalam hati kita, ya termasuk saya, Al-Quran hanyalah untuk pemuas, untuk kepentingan, untuk penafsiran diriku sendiri dan golongan-golongan atau aliran-aliran yang mana menafsirkan Al-Quran sesuai keinginan golongannya. Maka terpecah-pecahlah pemahaman Al-Quran ini. Kenapa? Karena bukan paham langit yang dipakai, akan tetapi yang dipakai oleh manusia paham dunia, paham hawa nafsu
sehingga berpecah-pecahlah umat menjadi 73 golongan. Kenapa? Karena pemahaman, karena hikmah, hakikat mutasabihat di dalam Al-Qur'annya sudah diangkat ke langit. Karena yang berhak memiliki Al-Quran ya Allah sendiri, ya Al-Quran bagi Allah. Sedangkan pemahaman kita selama ini bagi hawa nafsune dewe-dewe. Beribadah tidak kepada Allah, tapi beribadah demi pemuas hawa nafsunya. Mengabdi bukan kepada Allah, tapi mengabdi hanya untuk kepentingan-kepentingan dunianya. Beribadah supaya terrealisasi keinginan-keinginannya, terrealisasi angan-angannya, terrealisasi cipta-ciptanya, terrealisasi cita-citanya, agar terkabul semua apa yang diinginkan manusianya. Apa yang diinginkan manusianya bukan Allah, tapi hubbud dunya, cinta kepada diri, hawa nafsunya dan dunia. Inilah zaman akhir itu. Inilah alam jahiliyah itu. Allah selalu dijahili kekuasaannya, Allah selalu dijahili kewujudannya, Allah selalu dijahili kehidupannya, Allah selalu dijahili oleh tiap-tiap diri manusia yang masih kewujudan diri manusianya daripada Tuhannya di dalam hatinya. Inilah Al-Quran diangkat oleh Allah. Mari kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingannya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Al-Baqarah 165. Shadaqallahul azim. Maka jelaslah apa yang kita kaji tadi, yakni zaman jahiliyah sudah datang kepada kita semua sejak detik
detik akil balik tiba hingga saat ini puluhan tahun diazab dengan dunia, puluhan tahun disiksa dengan dunia, puluhan tahun dibakar dengan dunia, puluhan tahun kita terazab dan tersiksa di dalam hati kita karena kita menzalimi diri kita sendiri dan kita mengadakan tandingan-tandingan Tuhan selain Allah. Kita mencintai hal-hal yang selain Allah di hati kita. Itulah yang dimaksud Al-Quran, pemahaman ketuhanan yang Maha Esa dicabut, diangkat ke langit hingga manusia pada sesat jalannya, ya termasuk saya. Jadi bila saya mengatakan semuanya, ya termasuk saya. Bila masih ada diri manusianya di hatinya, maka itulah golongan orang-orang yang jahiliyah, ya termasuk saya lo ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah itu? Bagaimana kondisi hati manusia yang menjadikan Allah sebagai kekasihnya? Yaitu hati manusia yang mana di dalam hatinya lebih cinta kepada kewujudan Allah, lebih cinta kepada keesaan Allah, lebih cinta kepada kenyataan Allah, kehidupan Allah di dalam hatinya daripada cinta kepada dirinya sendiri. Inilah kekasih-kekasih Allah, yakni cintanya seperti cintamu kepada dirimu saat ini. Maka Nabi Muhammad membawa berita gembira agar Al-Quran ini ditanamkan kepada tiap-tiap jiwa manusia. Maknanya agar kita tidak menjahili Allah lagi di dalam hati kita, supaya kita berakhlak ilahiyah, bukan berakhlak hawa nafsu kita sendiri selama ini. Makna Al-Quran dulu diturunkan ke dunia itu kapan? Al-Quran diturunkan ke dunia saat kita diproses, dihidupi, diperjalankan dari tanah sampai menjadi bayi. Itulah Al-Quran turun. Makna Al-Quran turun itu Allah sendiri yang memerankan di dalam tiap-tiap diri manusia, sehingga Allah mewujudkan pakaian-pakaian manusia, yakni badan-badan ini diperjalankan dari Masjidil Haram, tanah, hingga Masjidil Aqsa yang diberkahi, yakni bayi yang suci. Itulah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan suci bersih, itulah Al-Quran itu. Maknanya di mana sebenarnya Al-Quran itu? Al-Quran itu ya Al-Quran qadim. Badan-badan inilah Al-Quran qadim, terdahulu daripada Al-Quran yang kita baca-baca selama ini. Hanya dibaca doang, tapi menafsirinya penafsiran hawa nafsuni dewe-dewe. Itulah Al-Quran diangkat ke langit
diangkat kebesarannya, diangkat kesuciannya, diangkat keesaannya, hingga manusia pada tersesat nyembah berhala-berhala dunia selama ini. Jadi sudah lama kita puluhan tahun jahil dan jahil kepada Allah. Jadi bila Al-Qur'annya diangkat ke langit, kita tanpa petunjuk di dalam mengabdi, kita tanpa petunjuk di dalam menyembah, berarti persembahan kita, berarti pengabdian kita, berarti bertuhannya kita selama ini tersesat jalannya menyembah iblis dan setan. Yang mana iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau dikatakan kita ini tak ada, yang ada hanya Allah di dalam hati kita. Kita tidak rela bila kita dikatakan tidak wujud, kita tidak rela bila kita dikatakan tidak hidup, kita tidak rela bila dikatakan tidak berkuasa. Allah saja yang mati, Allah saja yang gaib, Allah saja yang tidak bisa apa-apa. Semuanya kan aku yang bisa apa-apa. Ya itulah iblis dan setan. Kita puluhan tahun telah menjadi iblis dan setan dari api, yakni ya dibakar terus di dalam dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kapan disiksa kubur di dalam kuburan badan-badan ini selama puluhan tahun? Ya sampai kiamat tiba, ya sampai baiat tiba, ya sampai kehancuran langit dan bumimu, ya sampai kehancuran hidup dan badanmu. Saat itulah Al-Quran didatangkan lagi dengan Rasul-Rasulnya. Karena sesungguhnya seluruh manusia itu adalah ciptaan Allah. Seluruh manusia itu adalah Rasul-Rasul Allah. Seluruh manusia itu adalah utusan-utusan Allah. Seluruh manusia itu adalah pesuruh-pesuruh Allah. Seluruh manusia itu adalah diperjalankan Allah. Tapi manusianya puluhan tahun ogah menjadi Rasulnya Allah, ogah menjadi utusan Allah, ogah menjadi pesuruh Allah. Manusia lebih cinta menjadi Rasulnya iblis dan setan. Manusia lebih cinta menjadi utusannya iblis dan setan. Manusia lebih cinta menjadi pesuruh-pesuruh hawa nafsune dewe-dewe yang selama ini telah dipertuhankan, diperhalakan untuk menandingi Tuhannya. Astagfirullahaladzim. Sampai kapan kita menjadi umat atau menjadi kaum jahiliyah? Sampai Rasul-Rasul sudah datang kepada dirimu, yakni mempelajari ilmu hakikat dan makrifat, yakni baiat itulah kiamat. Setelah kiamat dibangkitkan. Apanya yang dibangkitkan? Bukan bangkit badannya seperti yang dibayang-bayangkan kita selama ini, seperti kecambah cempluk. Bukan itu kebangkitan. Itu maknanya bangkit itu setelah dibaiat hancur leburnya hidup dan badannya, setelah dioperasi hatinya, disucikan hatinya, maka dibangkitkan, diberangkatkan menuju hadratillah. Apa maknanya? Jadi perbedaannya manusia yang belum dibaiat atau dibersihkan hatinya, dioperasi hatinya,
maka tak akan bisa miber ke langit, tak bisa naik ke langit, karena masih hubbud dunya, cinta, lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada kembalinya ke langit. Kita semua ini asalnya makhluk langit ditaruh di bumi, berhubung manusianya lebih cinta hidup di dunia, iya akhirnya tidak bisa naik ke langit lagi, diazab terus, disiksa terus dengan cinta-cinta yang ada di dalam hatinya, disiksa terus dengan tandingan-tandingan Tuhan yang dipertuhankannya selama ini. Itulah makna Al-Quran diangkat itu, didatangkan lagi oleh rasul-rasulnya, oleh orang-orang manusia-manusia yang dikehendaki oleh Allah. Siapakah manusia yang dikehendaki oleh Allah? Apakah Nabi Muhammad saja yang dikehendaki oleh Allah? Bila Nabi Muhammad saja yang dikehendaki oleh Allah, tentunya seluruh manusia tidak ada. Jadi yang dikehendaki oleh Allah adalah ya seluruh ciptaannya inilah yang selalu dan selalu di dalam kehendak Tuhannya bagi manusia yang sudah ketemu pintu baiatnya. Manusia yang berani mengorbankan sapi kambingnya. Manusia yang berani merelakan disembelih sifat kebinatangannya di dalam hatinya, yang membuat hati selalu ingkar dan ingkar saja selama ini kepada Allah. Jadi cerita Al-Quran di akhir zaman itu diangkat sesuai syariat yang kita dengar selama ini, kepahaman syariat yang kita dengar selama ini. Oh ternyata hoak, bohong, dusta, bukan begitu pemahamannya menurut Allah. Tapi kalau pemahaman menurut iblis dan setan, menurut manusia yang wujud di dalam hatinya, ya pemahamannya serba yang di luar, serba bioskop, bukan pemahaman film. Pemahaman-pemahaman yang kita saksikan di luar ini kan sebenarnya dusta semua. Kenapa dikatakan dusta? Apa yang kita lihat di luar diri kita ini sebenarnya dusta, sebenarnya tidak ada tanpa hidup. Tapi kita selama ini lebih mengimani yang tidak ada ketimbang yang ada. Kita lebih mengimani wujud-wujud yang kita lihat. Kita lebih mengimani wujud-wujud yang kita saksikan di luar diri kita. Kita lebih cinta, lebih iman kepada wujud-wujud palsu yang di luar diri kita daripada wujud yang asli. Kita lebih iman kepada wujud yang hanya dusta ini saja daripada wujudullah, wujud uripe Allah. Jadi selama ini kita imannya hanya di luar diri, yaitulah tempat pembakaran jiwa-jiwa manusia, karena manusianya gentayangan kepada apa yang dicinta-cintainya, ya akhirnya terbakar, kena fitnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika setelah baiat manusia dibangkitkan, yaitulah membangkitkan kerasulan, membangkitkan utusan-utusan, membangkitkan pesuruh-pesuruh, membangkitkan khalifah fil ardi, yakni utusan rasulnya Allah. Hati selalu dan selalu
otomatis menjadi lillahi ta'ala setelah manusia dibaiat, setelah manusia dibelek hatinya, disucikan hatinya dengan ma'ul hayat, dengan air kehidupan. Hancur hidup manusianya, berganti kekal hidup Tuhannya ketika manusianya sudah mati diri kemanusiaannya di hatinya. Itulah Al-Quran yang berjalan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah hoaknya atau dustanya pemahaman kita, termasuk saya selama ini, tentang saat akhir zaman Al-Quran diangkat ke langit. Maknanya diangkat ke langit itu ia kembali kepada Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya podo jahiliyah kabeh, termasuk saya. Anda jalan salah sangka. Jangan Anda menganggap saya merasa paling mulia dari Anda. Sama, Anda dan saya pernah begitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti menemui kematian. Saya pun sama dengan Anda, senasib. Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama buatan Allah, sama-sama diwujudkan Allah. Itulah yang wajib kita sadari, persamaannya. Jangan kita angkat perbedaannya, kita angkat persamaannya, bahwa kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang Esa. Apapun agama kita, apapun golongan kita, apapun aliran-aliran kita, bila kita paham ini, maka kita ini akan menjadi umat yang rahmatan lil alamin, saling menghargai antara agama yang satu dengan agama yang lain, saling menghargai, menghormati antar golongan yang satu dengan yang lain, saling mencintai antara aliran yang satu dengan aliran yang lain. Kenapa? Karena kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku, kata Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dijadikan rasul-rasulnya Allah daripada dijadikan rasul-rasulnya iblis dan setan. Semua sesuai prasangka kita sendiri. Maka kun fayakun, prasangka itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penguasa manusia, bukan manusia yang menguasai Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.